Segenap puji beserta syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita tak terasa sudah Allah karuniai dan memberikan umur panjang kita berada di malam ke-13 di bulan Sya'ban 1443 Hijriah ini. Semoga bulan yang mulia, bulan yang agung sebagai takdim kita kepada Ramadan, mampu kita mensyukurinya dan mampu kita untuk bermuhasabah sebagai bentuk takdim kita seperti yang diingatkan oleh Rasul terhadap bulan yang sangat mulia di depan kita yang akan kita jumpai. Selawat dan salam kita sanjung sajikan keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga dan sahabatnya sekalian. Tunggu-tunggu guru-guru kami, bapak-bapak sidang jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini tidak saya sambung berkaitan dengan masalah pembahasan asabah yang sudah sebagai bentuk kelompok kedua yang diberikan oleh agama kepada kita legalnya mengambil pusaka orang mati, yang sudah kita bahas berkaitan dengan asabah binafsi, asabah bighairi. Tinggal satu lagi asabah ma'aghairi, insyaAllah di lain kesempatan kita sampaikan. Mengingat kita sudah dekat sekali dengan malam yang menurut beberapa sumber yang kita baca merupakan malam diangkatnya amalan hamba untuk amalan tahunan, di mana hamba yang diangkat pada malam itu rahmat Allah turun dan akan diberikan ampunan kepada kita. Maka sedikit kita coba untuk mengingatkan, andai kata kita ada sesuatu hal yang mengganjal agar buku amal kita di malam Jumat ini, malam nisfu Sya'ban, betul-betul kita menjadi hamba yang bahagia, hamba yang diterima amalan kita, buku yang bagus, catatan amal kita yang mulia. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Rasulullah mengingatkan bahawa Allah turunkan rahmatnya ke langit dunia pada malam nisfu Sya'ban. Pada malam itu Allah ampuni bagi setiap hamba terhadap dosa-dosanya kecuali dua orang, illa musyrik atau rajulin fi qalbihi syuhana. Yang tidak mendapat ampunan Allah hanya orang yang mempersekutukan Allah. Yang kedua, orang yang dalam hatinya ada bibit-bibit permusuhan, yang dalam hatinya ada duri, yang duri itu sumber untuk bisa memecah belahkan dan membawa kepada permusuhan. Oleh karena demikian, perlu untuk kita lihat sebagai bulan muhasabah. Andai kata dalam hati kita masih tersimpan bibit-bibit yang membawa kepada permusuhan, hendaklah mampu untuk kita obati. Salah satu bibit permusuhan terutama dalam keluarga adalah sengketa ahli waris. Salah satu benih permusuhan dalam masyarakat terutama dalam keluarga adalah masalah warisan. Walaupun banyak keluarga ahli waris tidak berani untuk menampakkan permusuhannya karena alasan logika dan rasio, gak boleh kita bertengkar gara-gara warisan. Nanti arwah akan mengutuk kita.
Nah, alasannya alasan klasik. Dia karu-karu tanya masalahnya utama jeje tu ikannya geam je baik anak awak. Pakan untuk arwah akan berhaka kepada dia dan kitanya pempo terhadap keberkahan. Ini macam-macam. Sehingga terjadilah munasakhah yang berkalang baki. Yang dalam hati tak sempat kita minta maaf. Ada yang sudah meninggal, nikmat Allah yang diberikan kepadanya sesuai dengan kadarnya tak pernah dinikmati, meninggal orang-orang. Kembali kepada anaknya. Perlu kita ingatkan, karena ini bibit permusuhan yang paling besar potensi, bahwa Islam tidak pernah ada aturan bahwa harta warisan jangan dibagi dulu karena anaknya masih kecil. Itu alasan kita dalam adat. Gak boleh kita peraih dulu, itu masih belum habis sekolah. Menyokali tikula galam mandum mekawin, menyokali mekawin galam mandum liuh tikula. Dalam Islam, andai kata bisa dipastikan asal dia nyawa dan masih dalam kandungan, berikan hak dia. Percuma dalam Islam hanya yang boleh ditangguhkan pemberian hak mereka karena tidak bisa dipastikan apa jenis kelamin kalau seorang bayi masih dalam kandungan dan ia ahli waris, maka seluruh ahli waris yang berdampak dengan anak yang akan lahir ini, itu yang perlu dipending atau ditunda warisannya. Itu yang dalam Islam. Bukan karena kecilnya, bukan karena belum selesai sekolahnya. Ya, jadi yang boleh ditunda pembahagian warisan andai kata anak itu masih dalam kandungan. Kepada siapa ditunda? Kepada ahli waris yang berdampak berubah haknya akibat bayi tersebut. Apakah berdampak dengan sebab jenis kelamin atau berdampak bisa terhijab andai kata anak itu lahir dan selamat. Misalnya ada orang yang meninggal, anaknya masih dalam kandungan, kemudian ada anaknya yang lain 2 orang perempuan. Anak perempuan itu punya hak karena enggak ada anak laki-laki 2/3. Tapi andai kata yang lahir itu juga perempuan, tetap pada 2/3. Tapi seandainya yang lahir itu laki-laki nanti, maka 2 anak perempuan ini berubah haknya dari 2/3 tinggalkan hak, mereka bergabung dengan anak kecil ini dengan rumus asababi ghairi lizzakari mislu haddil unsayai, bagi 4, 2 kepada si kecil yang lahir, 2 untuk yang perempuan. Bagaimana anak ini ngambilnya? Harta anak kecil ini tentu saja dikelola dan dijaga serta dikembangkan oleh orang yang mendapat kepercayaan sebagai wali. Dan pengelolaannya bukan untuk yang penting dia bisa makan, tapi dari awal harus tercatat berapa hak dia, apa saja yang milik dia. Kembangkan oleh wali, keluarkan uang, catat. Sisa setelah dia sudah pandai untuk mengelola harta, kembalikan dan serahkan kepadanya dengan penuh catatan dan pertanggungjawaban. Bahkan diperlukan lagi harus dengan menghadirkan 2 orang saksi. Itu ayat 4 dalam surah An-Nisa. Nah, saat ini
banyak orang yang meninggal anaknya kecil. Berapa orang yang pernah kita dengar serah terima harta anak yatim kepada dia yang sudah saatnya mampu mengelola, sudah dewasa atau sudah balik atau sudah pandai mengelola harta dengan menghadirkan saksi. Hampir tidak ada, dan saya tak pernah mendengar akhir-akhir ini tentang pertanggungjawaban seperti perintah Allah itu. Maka salah satu sebab barangkali doa kita susah didengar, susah diijabah, susah diterima karena masyarakat dan kita punya penyakit seperti penyakit yang dialami oleh masyarakat yang ada di saat Sufyan Tsauri, seorang ahli bin Adham, sebagai seorang ahli sufi, yang ditanyakan oleh masyarakat Basrah, mengapa kami tak diperkenankan doa kami yang kami hidup yang begitu menderita dengan keadaan yang begitu rumit dan dengan masalah yang terus berganti-ganti. Dan itu yang dialami oleh kita umat Islam hari ini. Belum selesai masalah azan, sudah datang masalah label halal. Belum selesai label halal, entah apa lagi datang. Pokoknya kita disibukkan dengan kebingungan dan kesusahan terus. Belum dengan pengaruh-pengaruh media yang begitu besar yang menggerogoki daripada tantangan kita mendidik anak kita. Berdoa terus kita. Malam nisfu Syaban, malam Allah ijabah dunia. Setelah malam Qadar, malam nisfu Syaban. Kalau ingin untuk diterima, salah satu yang harus untuk kita pastikan, maka hak Allah tunaikan. Maka dijawab oleh Sufyan Tsauri saat itu, dijawab oleh Ibrahim bin Adham saat itu, saat ditanya, ada 10 sebab kalian yang kalian lakukan hari ini yang menyebabkan doa kalian tak sampai kepada Allah. 10 sebab, 10 penyakit yang ada pada kalian sudah menjadi penyakit umum, sudah menjadi penyakit publik, bukan lagi penyakit individu. Yang pertama, araftumullah walam tata'addu haqqah. Kalian mengerti dan tahu, memahami, meyakini tentang Allah, tapi hak Allah tak pernah kalian secara konsekuen kalian tunaikan. Di saat bertentangan antara nafsu dengan hak atau dengan kewajiban kita yang diperintahkan oleh Allah, kadang-kadang kita menangkan nafsu. Yang banyak hal itu pada masalah nilai harta peninggalan. Allah bilang, serahkan terus setelah kamu selesaikan hak-hak yang berkaitan dengan harta, apakah itu hutang, apakah itu tajhiz. Kalau itu sudah selesai, serahkan hak mereka sesuai dengan ketentuan Allah dengan haknya. Ya. Kita mentambah alasan yang lain, bukan persoalan belum bayar hutang, bukan persoalan dengan belum macam-macam, tambah karena anak yang ditinggalkan ada yang belum kahwin, anak yang belum tamat sekolah, anak yang belum ada kerja, maka enggak dibagi-bagi dulu. Pre-pre nak kerja akan mati tahu tu. Dengar ada pre-pre makawin je akan mati ahli waris yang lain. Adanya mbak pre-prenya dia bercucuk tak bocor pulau. Waktu dijual dulu harga semeter tanah 75,000. Waktu ingat tanah uang ini harga tanah 750,000. 30% lebih. Yang mana yang dihitung hari ini pun nilai euronya, pun nilai euronya. Syubhat. Itu potensi yang selalu tak pernah membuat tenang jiwa keluarga. Maka oleh karena demikian, kita di pertengahan bulan Sya'ban kali ini, mari kita semuanya obati syuhana dalam jiwa, dalam hati kita.
terutama dalam keluarga. Walaupun belum putus silaturahmi, tapi ingat, kalau orang lain dizalimi itu adalah merupakan dosa besar. Menzalimi daripada keluarga dekat lebih besar dosanya. Menzalimi orang tua sendiri jauh lebih besar lagi. Kan menyogop je gop aja pengun. Orang lain tak boleh untuk khianati dan kita zalimi dengan hak orang. Apa dalam bentuk tipu daya, apakah dalam bentuk riswah, apa dalam bentuk gurur, apa dalam bentuk bermacam, haram dan dosa besar. Apa kalau adik kita, abang kita, saudara kita, boleh? Jauh lebih besar. Kalau masalah hubungan bertetangga, apabila tetangga itu kerabat lagi, di dalam kitab At-Tarbiyatul Aulad disebutkan dosa berzina dengan orang yang bukan keluarga dan tetangga itu sama seperti dia berzina dengan 100 wanita lain. 3 gemezina dengannya taban dosa je terduh draw gemezina dengan orang lain. Mezina dengan tetangga, menancit dak bak temengun, menancit bak pengun, menancit dengan bak penipuan berkaitan dengan harta. Oleh karena mereka takutilah. Kemudian sebab yang kedua, kata Ibrahim bin Adham, jawaban beliau kepada ahli Basarah yang merupakan sebab doanya tak langsung diterima, walaupun merasa kita orang yang terzalimi, tapi di dalam penyakit kita ada sesuatu tirai. Apa tirai yang kedua? Yaitu ad-da'aitum hubbar rasul wa taraktum sunnatuh. Kamu mendakwakan diri, kamu mengaku bahwa kamu adalah orang yang sangat mencintai Rasul, tapi kamu tinggalkan sunnahnya, kamu abaikan petunjuknya. Tidak kamu lihat bagaimana Rasul berkaitan dengan masalah lebih-lebih yang sifatnya adalah berkaitan dengan warisan. Diingatkan oleh Rasul mendampingkan antara masalah ini dengan tugas dan tanggungjawab belajar Al-Quran. Ta'allamul Quran wa 'allamuhan nas. Ta'allamul faraid wa 'allamuhan nas. Inni mru'un maqbud, katanya. Innahu awwalu yunsa. Innahu awwalu yunsa. Belajar ilmu faraid. Aku adalah akan kembali ke hadirat Allah. Kalau aku dah kembali nanti, ilmu ini akan yang pertama dicabut, karena di sini dalam ilmu ini besar sekali potensi untuk syaitan menggoda nafsu manusia dengan bermacam alasan. Ba ilmu faraid UBO, tetapi hinan paling raya potensi, maka mudah dilupakan. Begitu ada tawaran, apakah tawaran itu di dalam perdata, apakah tawaran itu dalam adat patrilineal, apakah tawaran itu datang dari adat matrilineal, apakah tawaran itu dari adat bilateral, cepat sekali terpancing. Orang-orang sekarang ingin menggabungkan faraid dengan wasiat dan hibah. Padahal dia itu bab tersendiri dalam muamalat. Hibah hubungan manusia dengan manusia yang hidup. Wasiat adalah pesan orang hidup di saat dia hidup, andai kata dia mati. Faraid adalah hukumnya dengan sebab kematian. Apa yang tinggalkan itu selesaikan cepat. Alhiqul farad. Innallaha qad a'ta, kata Rasul. Haqqahu haqqa. Allah kala gejuk hak ahli waris sesuai dengan kadarnya. Maka jangan kamu lagi untuk kamu memberikan wasiat kepada ahli waris. Karena ahli warisnya karena hak yang Allah juk. Jadi baik raya gedenya dengan hukum Allah. Rasul kagak peringat juk kepada ahli waris.
Nah, salah satu sebabnya kalau ini tidak sekarang dalam nisfu Sya'ban ini, dalam bulan Sya'ban ini sebelum masuk daripada, kalau sudah berkalang baki munasakah panjang, selesaikan. Minimal baik tapu tengok. Menyokati peloton kata menan. Beglah aja. Han katiin tu. Han mati dia tu dengan selesaikan adanya. Orang boleh jok juile. Tapo hak cok masing-masing. Nak bantu ngak meri yang tahu tak bantu yang tak tanya. Baik tak bantu deh atajih tak kalau lain tanya tak bantu. Nyan kan bantu atajih tak cok tanya. Nyan boleh orang bantu utang jino. Orang yang berutang jino kan nampak membantu. Ibu sedang goreng pisang ya, belum modal kan? Ah, ini saya bantu 1 juta. Nanti ibu ansur aja 50 ribu. Menyobrakan, kami tanya menyona laba 50 ribu, mai rumah dengan tamu tang ataji, pada tamah kejilam karena bayar je 1 juta 200, ijuk 1 juta. Yang dia bantu, tapi cekak tu. Menyona 54 tak cok. Tiura 250 ke je. Buat goreng pisang. Laba nama tamah. Yang nama tamah putubit untuk ngelaba je. Ya jawapan terlibat. Itu rentenir selama ini. Ada hanai bilik bak bank karena bina lembaga ekonomi harus syariah semuanya dimerayap dalam kampung. Ya jo, yang tak baik tanya cik menyopai maka pun je tengok tak fikir masalah bayar cok tu. Tiap urut tu ya tunggal 50 ngejak 250 laba 50 200 tu cok pangkainya lauk jauh kerja sama dengan 3 juta hijau bayar 3 juta tengok nyan yang kena riba daripada riba jahiliyah yang kena riba jahiliyah hutang kullu qardin jara manfaatan fahuwa riba. Tapi adanya dia yang ibu dia apa membantu hakikatnya sedang dia mencekik bagaimana dia bayangkan orangnya dah hutang peng 5 juta dah peduk lampau din ke boroh berakan anak katanya itu pajak bordinnya dia tak pucuk peng je 5 juta baik ilai bordin masak mula lampau dinnya hantar jejak li tantang cakap taji ada anak hek malaya kerok menan terbentuk adat orangnya berakan nangan bordin yang ke bayar hutang jino ba bordin yang ada pajak hutangnya dia tak hutang pajak bordin lain tanya untung hanya dapat belah ni. Yang kita melakai bubek ke gitu boh. Bubek ke gitu boh. Tajuk pen betul tu kaje kaya tanya buat badan yang perlecih belah macam cara belah untuk cekak dia. Dia bantu. Yang model gemala apa katanya. Yang di dalamnya terjadi juga. Yang menyonang gemala lagi yang kaje piu. Nyo bulan Syaban. Anak trip lagi kiamat nurut tanda. Kaje taubat. Bulan puasanya begitu terima doa teman-teman. Dekat di akhir kalam katanya berhusnul khatimah. Ya. Nyo di dalam bulan Syaban. Baikna suhana dalam jiwa dan baikna potensi yang akan tercipta untuk terciptanya permusuhan sesama saudara. La yadkhulul jamah qati'urrah. Karena permusuhan dengan keluarga akhirnya nanti putusnya hubungan silaturahmi dengan keluarga. Yang kedua, kemudian kata Sufyan Tsauri, Ibrahim bin Adham, sebab yang ketiga, qara'tumul Quran walam ta'malu bih. Kamu baca Al-Quran, kamu baca terjemahannya, kamu baca tafsirannya, kamu dengar dengan penjelasan guru-guru, walam ta'lamu walam ta'maluhu, tapi tak pernah kamu mau untuk melakukannya. Baca sebagai teori tapi han tanggup untuk tak buat. Nyo sebab juga kepegah le Ibrahim bin Adham jioh katanya doa hana diterima oleh Allah secara publik kamandum. Dalam masalah faraid cukup jelas ayat. Lizzakari mislu haddil unsay yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu haddil unsay in kanat wahidatan falanis in kunna fawqas nataini falahunna sulusa ma tarak dan seterusnya. Jelas
bagi anak agam 2 banding anak ini. Kalau tidak ada anak laki, maka anak perempuan bila 2 orang dapat 2/3, kalau 1 orang dapat setengah. 2 ibu bapa bila ada anak dapat 1/6, kalau tidak ada anak ibu dapat 1/3, kalau ada saudara-saudaranya ibu ambil 1/6. Itu semuanya hikmahnya. Kalian tidak pernah tahu siapa di antara mereka yang paling besar ingin mendapat untuk manfaat harta itu walaupun kecil, baik manfaat finansial maupun manfaat daripada kasih sayang dan manfaat keadilan sebagai bentuk wujud memberikan sebuah spot kepada jiwa dalam keluarga. Ya, abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Bapak kalian, anak kalian, semuanya mereka tak tahu, tidak mengetahui di antara mereka itu yang telah diberikan kadar oleh Allah, siapa yang lebih bermanfaat untukmu itu. Kamu tidak tahu, Allah yang tahu. Kalau demikian, rahasia Allah itu kalau belum bisa kita dapatkan, berarti kita ada dalam janji Allah. Memang belum kita tahu, tetapi bagaimana komitmen kita tentang ayat Allah yang suci itu untuk kita amalkan. Jangan buruk dan jangan terpancing dengan orang feminim yang terus untuk mengobok-obok wanita kita bahwa tidak ada keadilan Islam atau terjadinya diskriminatif berkaitan dengan perairan itu terus diobok-obok. Bapak Ibu yang berbahagia, kemudian itu sudah banyak. Akaltum ni'mata rabbikum wala tashkurunalah. Sebab kalian makan terus, kamu hirup udara dari Allah, kamu makan rezeki dari Allah, kamu minum minuman yang Allah berikan rezeki Allah. Walam tashkurulah. Tapi kalian tak bersyukur, merasa bahwa itu adalah seolah-olah bukan karunia dari Allah, tidak bersyukur kepada Allah. Itu sebabnya. Ya, ini yang ayuk-ayuk nikmat Allah, tua kepada Allah. Gemayang tua ke nikmat Allah yang harus hak siapa yang harus dia berikan, kepada siapa yang harus dia sumbang, berapa waktu yang harus untuk dia tunaikan kepada Allah, karena pengaruh ekonomi itu paling berat hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, masih panjang dan beberapa lagi, itu baru 4 yang saya sampaikan, tapi masih ada 6 lagi yang merupakan sebab tertutupnya hati dan jauhnya untuk mustajabah doa. Maka yang paling prinsip, ingat bahwa menipu, mengelabui, mendalimi orang lain dosa besar. Mengambil hak yang bukan hak kita pada sesama muslim, bahkan sama kafir pun, itu dosa besar kalau bukan dengan aturan, dengan jalan yang halal. Mengambil hak yang bukan hak kita, yang mendalimi, merugikan saudara dekat kita, jauh lebih besar dosanya. Apalagi mengambil hak dan menipu, mendalimi dan ya mengkhianati terhadap orang tua, itu lebih besar lagi haknya. Jadi jangan anggap orang lain hanya ada pengun, katanya tablo cukup jujur, tak minta tu ura-ura kahana lain dia buat bangunan, tapi ada orang atangon tu, ada abang, ada adik, ada apa, ada pengun mendum. Ini jauh lebih besar dosanya. Padahal beo tak kan? Kamu cok-cok aja ini. Kamu kali untuk nak 20 tahun apa? Menurut saya, dalam rangka kita menghadapi bulan Ramadan ini, mari sama-sama kita bertaubat, terutama perbaiki problem yang paling berat. Rasul ingatkan adalah problem bagaimana untuk mensucikan milik yang kita punya turun-temurun daripada orang tua kita atau pengalihan dari orang tua kita. Begitu juga berkaitan dengan masalah hak gonogini.
Sebab mandu-mandu bertanya nahak gono gini. Atanyan hana alam syariat. Atanyan dalam adat. Menyopoleh petepat. Atau rinong tohat taganyan. Atau ragam tohat taganyan. Ngabek pakai bakwa duda. Yang lebih agak dia nak kahwin. Dia pegat aju untuk komitmen. Pegah bak anak jino. Sebab jino urung kriat. Iji celaganyan kepada dia orang Aceh. Kakaya, kakriat. Juga kalau nak sepuna orang Aceh cukup cocok. Atakan apa? Kakriat. Atai katemun kamarit. Atai kamalem cikala maksiat. Cikala yang kepada dia orang tua kan. Kalau ada tupu, kalau air ada bubut. Maksiat. Le maksiat. Di orang awam mana tupu, tikrek tupu, tidak bubut. Nak dalam maksiat. Kemudian atai katemun cikala marit. Atai kakaya cikala kriat. Juga kalau kaya bamban mengkawin, nah cukup cocok. Kaya je no, motor kana, toko kana, nuhun kana, dumpu kana. Olehnya hana bereh pup mutri atau meninggal salah tidak. Mulai karu masalah. Karena itu kalau bukan dengan jalan islah tidak suci, tidak bersih. Tapi kalau islah, kalau mencari hukum positif itu tidak bisa dijamin bahwa itu halal dengan keputusan hukum. Percuma berakhirnya sengketa saja, yang itu yang dijamin. Oleh karena demikian, berkaitan dengan gono gini, hendaklah di saat baik-baik selesaikan baik-baik dan berikan catatan. Anak doaku, tengok tiap-tiap tajak kamu pak motor kali meninggal urangku. Dengar hati-hati kata ke perut dan yang kamu kupian juinan kamu meninggal. Baik jimu pakai ahli waris, maka lebih bagus tengah jerah-jerah ngam perumah no. Dua bupa. Nyu tanya kono kini, nyu ilon dino, nyu kekah dino, menyawai lon jak, nyan ada lon tikan, ada kah tikan. Nyu atau lon si kukubah, naroka, nyu rumahnya tanah atakah, rumah ada dua tu. Yang dua nyu tikan kekah, tikan kelun, menyu matelun, nyu ada warisan. Yang tikan atakah adalah uak syirkah. Pegat jino, tulis, pujuk mana. Nyu ka bacaan tu ikali waris, truk wali ke nampak truk kena baca. Baik kamu minta rezeki awak kau pakai oleh mati kamu. Yang minta rezeki tanya, oleh mati tanya yang muya kau tanya ngo. Tahu yang muya? Kawannya. Yang truk duda. Yang dah tunai truknya kawan yang pakai. Masalahnya hari ini, kalau menyangkut dengan masalah tersebut, bukan hanya perannya anak kita. Menyani nang, yang cukup dekat. Dipengaruhi lawan dia uraga menyecadang, apalagi uraga ijak kula apa hukum. Macam lungki hukum positif jungki. Yang ditunti iji habis-habisan, ditunti habis-habisan. Nyo 65 bawah kasusnya, selesai. Kenapa kan? Pola sana di kita nyo kapah tadi di iji awal. Baik temu jodoh ji kau orang yang putati ya. Atem temu putati nyan hana gelah-gelah. Muntun hana gelah-gelah. Kena iji haek le jungke keno, jungke lauruknya, haek le jinga keno, jinga kena dapat cukup le uruk. Di Indonesia ni mana? Berarti orang buta gajah menyangkut hukum. Orang buta gajah mam yang mah beralih fikir juga gajah panjang lagi. Mam yang gemak baki, umma gajah, kiban gajah, lagi je Karena gemak lagi je. Yang mana raya? Yang keban. Hukum menanjit. Yang kerja bak hukum Islam. Bak hukum drawat. Persoalan yang perlu islah. Pengalaman orangnya jino islah dengan antara suami isteri. Karena menyokang meninggal salah tidak suami isteri menyangkut harta gonong ini yang tegak pegahaba kan urum kunti. Pucit urung yang minta hak ahli waris. Mereka yang lebih berat. Olehnya tidak lagi juga oleh yang berkongsi dengan dia juga. Itu dengan bermacam-macam alasan yang dibawa. Yang kedua, masalah gonong ini tidak bisa diselesaikan dengan telepon. Maka mohon maaf kalau bapak ibu pernah telepon nanya masalah gonong ini, kami begini, berapa dibagi, tidak bisa. Karena arahnya harus islah.
Bagaimana juga kalau kita bertemu dua-dua, kalau memang karena perceraian, kita lihat kasusnya bagaimana kronologis, saat itu baru bisa untuk kita berikan saran bagaimana yang lebih suci, yang lebih bersih, yang lebih adil dalam agama. Karena ijihana hukum 2x2 masalah gunung ini. Karenanya mandum hukum yang sifatnya islah, mejed-jed, saling meridhakan antara dua suami isteri. Kalau sudah meninggal satu orang, itu susah untuk mencari bertemu hati untuk islah antara salah satu yang tinggal dengan orang ahli waris bagi yang meninggal. Itu agak susah untuk dicari bertemu. Karena mengapa? Orang yang hana hak, yang matuk biasa saja lebih le pegahaba. Kan yang punya hak gono gini kam ningai. Tidak mentau dep. Orang nak cak hak bak orang yang kam meninggal, ini yang mati-matian bermacam alasan yang mati-matian untuk dibuka. Padahal kadang kontihan taputan atagap. Seharusnya dalam Islam itu hak penuh bagaimana menurut saudara kamu terhadap hubungan kamu dengan isterimu. Yang toh yang ataganyan yang toh kena itu tidak ada masalah. Jadi semua sengketa itu membawa kepada kekaburan milik. Di bulan ini dalam muhasabah silakan untuk sama-sama kita untuk memperbaiki dalam keluarga masing-masing. Yang sudah selesaikan, yang ke depan pikirkan preventifnya agar tak terjadi apa yang telah terjadi di banyak masyarakat yang ada hari ini. Semoga Allah dengan nawaitu kita yang tulus dan ikhlas, Allah terima doa kita. Lebih-lebih malam Jumat, jangan lupa kumpul lagi kita kemari untuk kita sama-sama berdoa dengan jagaan wirid, dan nanti kita untuk kita salat tasbih, karena Rasul mengatakan siangnya silakan untuk berpuasa. Rasul senang di saat amalku diangkat, aku sedang berpuasa. Berbuatlah kebaikan dan berbuatlah dengan bermacam amalan-amalan sunat pada malam itu, dengan amalan-amalan yang dekat diri kepada Allah, untuk membantu semoga kita akan menjadi penutup buku tahunan yang baik dan mulia sebagai amalan kita. Demikian, lebih kurang saya mohon maaf. Kita padai sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.